Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, didampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hal ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui pasal. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum ya, terjadi penghasutan ya, itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya, telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP.
Nah ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa ya, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri, ya, melalui lisan, tulisan, ya, udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga, ya, sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo, ya, itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah, ancaman nanti kita bicara ancaman, ya silakanlah teman-teman lihat pasal 160, ya. Soal ancaman itu kan, Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara, ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan tim kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi, ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi
rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Pasal berapa? Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya terjadi penghasutan, ya itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah ini sementara nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya melalui lisan tulisan ya udah kami lampirkan sebagai bukti akibat yang ditimbulkan juga ya sebagaimana teman-teman ketahui beberapa orang datang menyeruduk UGM terus menyeruduk ke Solo ya itu akibat dari penghasutan. Nah soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah ancaman nanti kita bicara ancaman ya silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya soal ancaman itu kan. Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? Ada dokter, ada pejabat negara ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan yang mana klien kami melaporkan 4 orang di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar akademika UGM di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini
bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan COVID-19. Bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Pasal berapa? Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya, terjadi penghasutan, ya, itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana, ya, telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah, ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri, ya, melalui lisan, tulisan, ya, udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga, ya, sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo, ya, itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah, ancaman nanti kita bicara ancaman, ya silakanlah teman-teman lihat pasal 160, ya. Soal ancaman itu kan, Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara, ya, ada yang mengaku aktivis. Ada mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Nah, ya kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan
atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan di rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan hukum. Bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui pasal berapa. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum ya, terjadi penghasutan ya, itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya, telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah, ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Pak? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya, melalui lisan, tulisan ya, udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya, sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo ya, itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah, ancaman nanti kita bicara ancaman ya, silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan, Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Jumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan tim kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hal ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan politik. Bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui pasal berapa. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum ya, terjadi penghasutan ya, itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya, telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah, ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa ya, Pak? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya, melalui lisan, tulisan ya, udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya, sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo ya, itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah, ancaman nanti kita bicara ancaman ya, silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan
Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak Bang? Ada dokter, ada pejabat negara, ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan politik. Bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh dijelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum,
ya terjadi penghasutan, ya itu kami duga telah terjadi ya perbuatan pidana, ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilanggarkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri, ya melalui lisan, tulisan, ya udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga, ya sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo, ya itu akibat dari penghasutan. Nah soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah ancaman nanti kita bicara ancaman, ya silakanlah teman-teman lihat pasal 160, ya soal ancaman itu kan. Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? Ada dokter, ada pejabat negara, ya ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan tim kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi
setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan COVID-19. Bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelasin siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Pasal berapa? Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya terjadi penghasutan, ya itu kami duga telah terjadi ya perbuatan pidana ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya melalui lisan, tulisan ya udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo ya, itu akibat dari penghasutan. Nah soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah ancaman nanti kita bicara ancaman ya, silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? Ada dokter, ada pejabat negara ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah
kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan COVID-19. Bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya terjadi penghasutan, ya itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah, ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya melalui lisan, tulisan ya udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo ya, itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah, ancaman nanti kita bicara ancaman ya, silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan, Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka
tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan di rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan hukum. Bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui pasal ini. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum ya, terjadi penghasutan ya, itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya, telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah, ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya, melalui lisan, tulisan ya, udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya, sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo ya, itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah, ancaman nanti kita bicara ancaman ya, silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan, Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Jumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan
Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan tim kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentang setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan COVID ini. Bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui pasal berapa. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum ya, terjadi penghasutan ya, itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya, telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah, ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya, melalui lisan, tulisan ya, udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya, sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo ya.
Nah, itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih Bang? Nah, ancaman nanti kita bicara ancaman, ya silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak Bang? ada dokter, ada pejabat negara, ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, didampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hal ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, 1
perempuan, TT. Mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Pasal berapa? Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya terjadi penghasutan, ya itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya melalui lisan, tulisan ya udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo ya, itu akibat dari penghasutan. Nah soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah ancaman nanti kita bicara ancaman ya, silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? Ada dokter, ada pejabat negara ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan tim kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah
telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelasin siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Pasal berapa? Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya terjadi penghasutan, ya itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah ini sementara nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya melalui lisan, tulisan ya udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya sebagaimana teman-teman ketahui beberapa orang datang menyeruduk UGM terus menyeruduk ke Solo ya. Itu akibat dari penghasutan. Nah soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah ancaman nanti kita bicara ancaman ya silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? Ada dokter, ada pejabat negara ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan yang mana klien kami melaporkan 4 orang di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di Sivitas Akademika UGM
di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak ada. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya terjadi penghasutan, ya itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya melalui lisan, tulisan ya udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo ya. Nah, itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah, ancaman nanti kita bicara ancaman ya, silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter
aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentang setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan politik. Bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui pasal berapa. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum ya, terjadi penghasutan ya, itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya, telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah, ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Pak? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya, melalui lisan, tulisan ya, udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya, sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo ya, itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah, ancaman nanti kita bicara ancaman ya, silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan, Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Jumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat
pada Rabu 23 April sore dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hal ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentang setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan politik. Bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan TT. Mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Pasal berapa? Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya, terjadi penghasutan, ya, itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana, ya, telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah, ini sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri, ya, melalui lisan, tulisan, ya,
udah kami lampirkan sebagai bukti akibat yang ditimbulkan juga, ya, sebagaimana teman-teman ketahui beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo, ya. Itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih Bang? Nah, ancaman nanti kita bicara ancaman, ya silakanlah teman-teman lihat pasal 160, ya. Soal ancaman itu kan, Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak Bang? ada dokter, ada pejabat negara, ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Jumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan tim kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hal ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan di rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.
Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh dijelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Pasal berapa? Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya terjadi penghasutan, ya itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya melalui lisan, tulisan ya udah kami lampirkan sebagai bukti, akibat yang ditimbulkan juga ya sebagaimana teman-teman ketahui beberapa orang datang menyeruduk UGM terus menyeruduk ke Solo ya, itu akibat dari penghasutan. Nah soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah ancaman nanti kita bicara ancaman ya, silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan tim kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya,
karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan politik. Bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelasin siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Pasal berapa? Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya terjadi penghasutan, ya itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya melalui lisan, tulisan ya udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo ya, itu akibat dari penghasutan. Nah soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah ancaman nanti kita bicara ancaman ya, silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat
tindakan penghasutan itu terjadi. Akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan di rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya terjadi penghasutan, ya itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya melalui lisan, tulisan ya udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo ya. Nah, itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah, ancaman nanti kita bicara ancaman ya, silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP
tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hal ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui pasal ini. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum ya, terjadi penghasutan ya, itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya, telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah, ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Pak? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya, melalui lisan, tulisan ya, udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya, sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo ya, itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah, ancaman nanti kita bicara ancaman ya, silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan, Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara ya, ada.
ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Jumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hal ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentang setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan Bang, bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan TT. Mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya terjadi penghasutan, ya itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya
telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri, ya, melalui lisan, tulisan, ya, udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga, ya, sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo, ya, itu akibat dari penghasutan. Nah soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah ancaman nanti kita bicara ancaman, ya silakanlah teman-teman lihat pasal 160, ya. Soal ancaman itu kan, Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara, ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Jumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hal ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres
Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh dijelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Pasal berapa? Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya terjadi penghasutan, ya itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana, ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri, ya melalui lisan, tulisan, ya udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga, ya sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo, ya itu akibat dari penghasutan. Nah soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah ancaman nanti kita bicara ancaman, ya silakanlah teman-teman lihat pasal 160, ya soal ancaman itu kan. Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? Ada dokter, ada pejabat negara, ya ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan tim kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi
klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelasin siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Pasal berapa? Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya terjadi penghasutan, ya itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah ini sementara nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya melalui lisan, tulisan ya udah kami lampirkan sebagai bukti, akibat yang ditimbulkan juga ya sebagaimana teman-teman ketahui beberapa orang datang menyeruduk UGM terus menyeruduk ke Solo ya, itu akibat dari penghasutan. Nah soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah ancaman nanti kita bicara ancaman ya silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? Ada dokter, ada pejabat negara ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu.
hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan di rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya, terjadi penghasutan, ya, itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana, ya, telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah, ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri, ya, melalui lisan, tulisan, ya, udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga, ya, sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo, ya. Itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah, ancaman nanti kita bicara ancaman, ya silakanlah teman-teman lihat pasal 160, ya. Soal ancaman itu kan, Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara, ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Nah, ya kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat,
seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui pasal berapa. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum ya, terjadi penghasutan ya, itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya, telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah, ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Pak? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya, melalui lisan, tulisan ya, udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya, sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo ya, itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang?
Nah, ancaman nanti kita bicara ancaman, ya silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan, Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara, ya, ada yang mengaku aktivis. ada mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hal ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentang setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui.
Pasal berapa? Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya terjadi penghasutan, ya itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya melalui lisan, tulisan ya udah kami lampirkan sebagai bukti, akibat yang ditimbulkan juga ya sebagaimana teman-teman ketahui beberapa orang datang menyeruduk UGM terus menyeruduk ke Solo ya, itu akibat dari penghasutan. Nah soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah ancaman nanti kita bicara ancaman ya, silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hal ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami
atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentang setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan COVID. Bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Pasal. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya terjadi penghasutan, ya itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa ya, Pak? Bukti-bukti yang kami lampirkan karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya melalui lisan, tulisan ya udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo ya, itu akibat dari penghasutan. Nah soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah ancaman nanti kita bicara ancaman ya, silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Jumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hal ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar.
Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentang setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan politik. Bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Pasal berapa? Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya terjadi penghasutan, ya itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana, ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah, ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa ya, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri, ya melalui lisan, tulisan, ya udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga, ya sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo, ya itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah, ancaman nanti kita bicara ancaman, ya silakanlah teman-teman lihat pasal 160, ya soal ancaman itu kan. Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? Ada dokter, ada pejabat negara, ya ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli.
Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan tim kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui Pasal berapa? Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum ya, terjadi penghasutan ya, itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya, telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah, ini sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya, melalui lisan, tulisan ya, udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya, sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo ya, itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah, ancaman nanti kita bicara ancaman ya, silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan, Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang.
Dalam keterangannya, kuasa hukum pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya, terjadi penghasutan, ya, itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana, ya, telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah, ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri, ya, melalui lisan, tulisan, ya, sudah kami lampirkan sebagai bukti akibat yang ditimbulkan
juga, ya, sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo, ya, itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah, ancaman nanti kita bicara ancaman, ya silakanlah teman-teman lihat pasal 60, ya. Soal ancaman itu kan, Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara, ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Nah, ya kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hal ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentang setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan hukum ini. Bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.
Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui pasal ini. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya terjadi penghasutan, ya itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana, ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan, karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri, ya melalui lisan, tulisan, ya udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga, ya sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo, ya itu akibat dari penghasutan. Nah soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah ancaman nanti kita bicara ancaman, ya silakanlah teman-teman lihat pasal 160, ya soal ancaman itu kan. Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? Ada dokter, ada pejabat negara, ya ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Sejumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hal ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan di rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya.
karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak ada. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui pasal ini. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya terjadi penghasutan, ya itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya melalui lisan, tulisan ya udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo ya, itu akibat dari penghasutan. Nah soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah ancaman nanti kita bicara ancaman ya, silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Jumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hal ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat
tindakan penghasutan itu terjadi. Akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan di rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentang setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Pasal berapa? Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum ya, terjadi penghasutan ya, itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya, telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa ya, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya, melalui lisan, tulisan ya, udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya, sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo ya, itu akibat dari penghasutan. Nah soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyidikan. Kalau ancamannya berapa sih, Bang? Nah ancaman nanti kita bicara ancaman ya, silakanlah teman-teman lihat pasal 160 ya. Soal ancaman itu kan, Bang, dari 4 yang dilaporkan itu di antaranya ada yang bekas pejabat negara nggak, Bang? ada dokter, ada pejabat negara ya, ada yang mengaku aktivis, ada mengaku ahli. Ayo kita uji di sini keahliannya. Jumlah relawan Jokowi dan juga kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan pihak yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu 23 April sore, dinampingi oleh sejumlah orang. Dalam keterangannya, kuasa hukum Pemuda Patriot Nusantara mengatakan bahwa kliennya melaporkan 4 orang terkait persoalan ini atas dugaan penghasutan. Menurutnya, penghasutan yang dilakukan 4 orang tersebut telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat, seperti kampus Universitas Gadjah Mada hingga sekitar rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pihak Pemuda Patriot Nusantara mendorong dilakukannya penegakan hukum. Adapun pihak terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan seorang wanita berinisial TT. Mereka dilaporkan terkait dengan pasal 160 KUHP
tentang tindak pidana penghasutan di muka umum. Disinggung mengenai sosok terlapor, kuasa hukum membenarkan bahwa satu di antaranya adalah mantan pejabat negara berinisial RS. Selain itu, juga ada yang berprofesi sebagai dokter, aktivis, dan ahli. Ditanya lebih lanjut, pihak PN tak mau menjelaskan secara gamblang sosok mantan pejabat negara yang dimaksud. Pihak PPN memastikan laporan mereka tak terkait dengan tim kuasa hukum Jokowi yang juga akan melaporkan 4 orang terkait gugatan ijazah mantan wali kota Solo itu. Hal ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di sekitar Akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Nah, ini kan menimbulkan ketidaktertiban, meresahkan. Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah ketidaktertiban ini, di tengah-tengah negara seakan-akan tidak hadir. Polres Jakarta Pusat telah hadir di tengah-tengah kita, memberi rasa aman tentram. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan Polres telah memberi angin segar adanya penegakan hukum dan bahwa nanti silakanlah urusan Polres melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kira-kira seperti itu ya. Bang, boleh jelaskan siapa terlapornya dan pasal apa, Bang? Ya, yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui. Nah, karena ini terkait penghasutan ya di muka umum, ya terjadi penghasutan, ya itu kami juga telah terjadi ya perbuatan pidana ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah, ini